Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Zahra Salsabila Maharani dengan NPM B1A022014. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pilbes Tindak Pidana Lingkungan. Dengan judul Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia Antara Hukum dan Kenyataan. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, pertimbangan ilegal, serta pencemaran sungai dan udara menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan. Padahal, hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, kenyataannya, pelaksanaan hukum seringkali lemah karena berbagai faktor, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum di atas kertas, law in the book, dan praktik lapangan, law in action. Pengertian tindak pidana lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tindak pidana lingkungan hidup adalah setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kerugian bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian menurut ahli Surjono Sukanto, tindak pidana lingkungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, menimbulkan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian menurut Muladi, tindak pidana lingkungan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi perbuatan pidana yang memerlukan sanksi hukum, baik pidana maupun perdata. Kemudian dasar hukum tindak pidana lingkungan. Undang-Undang 1945 Pasal 28H, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan KUHP, pasal-pasal terkait kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan peraturan teknis, peraturan pemerintah, peraturan Menteri LHK. Bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah industri. Yang kedua, ada penebangan hutan ilegal yang merusak ekosistem. Yang ketiga, ada pertambangan ilegal yang merusak tanah dan air. Yang keempat, ada perusakan laut seperti penggunaan bom ikan atau racun. Dan yang kelima, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai aturan dan mencemari lingkungan. Tujuan penegakan hukum, deterrence, pencegahan agar pelaku lain takut untuk melanggar. Retribusi, efek jerah, memberikan hukuman yang adil bagi pelaku. Kemudian ada restorasi, pemulihan, mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak. Seharusnya penegakan hukum berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat yang berdampak kerusakan. Kenyataan di lapangan, meskipun hukum sudah jelas, dalam prakteknya banyak sekali hambatan. Yang pertama, banyak kasus berhenti di penyidikan tanpa masuk ke pengadilan. Yang kedua, hukuman yang dijatuhkan ringan, bahkan ada yang dibebaskan. Yang ketiga, korporasi sering lolos, sedangkan pekerja lapangan dijadikan kambing hitam. Yang keempat, proses hukumnya ini dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Pada contoh kasus kebakaran hutan dan lahan, karhutla, pencemaran sungai akibat tambang, pencemaran udara oleh PLTU. Faktor penghambat penegakan hukum. Yang pertama, lemahnya pengawasan dari pemerintah. Yang kedua, korupsi dan kolusi antara oknum pejabat dengan perusahaan. Yang ketiga, biaya penegakan hukum tinggi sehingga banyak kasus dihentikan. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan. Yang kelima, adanya multitafsir dalam aturan sehingga penegakan tidak konsisten. Studi kasus karhutla, perusahaan sawit sering hanya diberi sanksi administratif padahal kerugian sangat besar. Yang kedua, kasus Freeport, pencemaran sungai Achiwa di Papua, penyelesaian lebih banyak kompensasi bukan pidana. Ketiga, illegal mining di Kalimantan dan Sulawesi, merusak lingkungan tetapi hukumannya jarang menjerat aktor utama. Ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, memperkuat kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Yang kedua, transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Yang ketiga, penerapan strict liability agar perusahaan bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dan LSM dalam pengawasan. Dan yang kelima, harmonisasi regulasi lintas sektor agar tidak tumpang tindih. Kesimpulan, tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum menemukan solusi tuntas. Walaupun secara normatif Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hingga berbagai peraturan teknis lainnya. Namun implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pencemaran, perusakan hutan, pertambangan ilegal, serta kerusakan ekosistem yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Dalam kenyataan,
penegakan hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Perusahaan besar atau korporasi yang jelas-jelas merusak lingkungan sering hanya dikenakan sanksi administratif atau perdata, sementara pelaku kecil justru lebih sering ditindak secara pidana. Nah, dalam kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku law in the book dengan kenyataan di lapangan law in action. Untuk menjabatani kesenjangan tersebut dibutuhkan penegak hukum yang lebih serius, konsisten, dan bebas dari inversi politik maupun ekonomi. Para penegak hukum harus memiliki integritas tinggi serta keberanian untuk menindak pelaku tindak pidana lingkungan, baik individu maupun korporasi, tanpa pandang bulu sedikit pun. Selain itu, para masyarakat sipil, LSM, serta akademisi yang sangat penting dalam melakukan pengawasan, advokasi, dan kontrol sosial terhadap setiap sekaligus kasus lingkungan. Dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada pelestarian lingkungan, diharapkan tindak pidana lingkungan di Indonesia dapat diminimalisir, sebab lingkungan yang bersih, hidup yang sehat, dan lestari merupakan hak asasi setiap warga negara, sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari PPT saya dengan judul Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia Antara Hukum dan Kenyataan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.